kita berkembang bahwa pemerintah dikendalikan oleh para pengusaha, karena para manajer puncak inilah yang memikirkan. Kenapa? Karena kalau pemerintah mengganti undang-undang, maka akan berpengaruh terhadap roadmap yang sudah dia susun 20 tahun yang akan datang. Maka dia berkepentingan untuk menjaga sampai roadmapnya betul-betul terjadi. Nah, hal-hal seperti itu yang kenapa para direktur itu memang perlu menguasai strategi. Kami mengikuti BFS ini karena dalam industri properti itu sangat kompleks. Sehingga di dalam BFS ini diajarkan sebuah sistem bagaimana menentukan goals, bagaimana menentukan planning, membuat laporan, dan juga mengatur manajemen. Kita ingin komplit, kita ingin melengkapi bahwa setelah ikut WCM, kita selesai dengan diri kita bisa menjadi manajer kelas dunia. Artinya selanjutnya kita bisa membuat sistemasi dalam bisnis, yaitu yang kita pelajari hari ini adalah norm, sistem, dan kita tahu bahwa bisnis adalah menjaga proses. Bisnis is proses, kira-kira seperti itu. Yang saya dapatkan manfaatnya yang pertama adalah bagaimana kita bisa real di lapangan, membuat standar operasional prosedur untuk kita kontrol, kita monitoring, terus kemudian kita evaluasi implementasinya di lapangan. Terus kemudian pada saat hari kedua kita belajar bagaimana kita bisa memonitor, terus kemudian mengevaluasi standar operasional prosedur sehingga ini kita bisa nanti kembangkan untuk menuju standar yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Ya, yang saya dapat di sini adalah saya bisa membuat sistem ya. Jadi terbayang sistem yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana saya membuat sebuah bagian organisasi di PKBM saya, dan itu terbayang ketika saya mendapatkan pelajaran dari sini seperti itu. Kemudian bagaimana cara saya mengalokasikan pekerjaan ya, mengalokasikan pekerjaan dari satu orang ke orang lain, itu sangat terbayang setelah mengikuti pelatihan ini. Lebih ke efisiensi dan efektifnya mengembangkan pendidikan, lembaga pendidikan itu sendiri. Benar-benar takjub banget ya, saya bisa tahu masalah perusahaan saya dari mana. Dengan manajemen kontrol sistem itu saya bisa tahu gitu. Saya akan lakukan penerapan untuk staf-staf saya dan sistem di klinik saya, bahwa ternyata sistem itu harus dikelola dengan baik. Di sini saya mendapatkan keterampilan untuk bagaimana mengelola organisasi sehingga bisa menjadi organisasi yang profesional dan juga menjadi organisasi yang berada pada kelas dunia. Memang saya agak grogi ya masuk sini, kayak kurang-kurang pede gitu karena bisnis saya masih sangat kecil. Namun setelah saya mendapat banyak pengetahuan di sini dan berubah benar-benar mindset saya benar-benar terbuka. Bahwasanya waktu yang paling tepat untuk membuat sistem itu yaitu bisnis kita di saat masih skala yang sangat kecil. Kesan-kesannya semua sangat berkesan ya, dari pembuatan norm, dari bagaimana cara membuat sistem seperti apa, terus juga membuat workflow project management seperti apa. Brown paper itu apa ya? Kontrol sistem. Yang penting kita pada saat kita menjalankan sistem tersebut kita ada kontrol sistem. Bayangkan dari hari pertama yang saya mau tuju itu pintu keluar sebenarnya. Karena langsung pengen keluar, pengen rapihin usaha langsung. Gitu. Jadi insightnya dari hari pertama itu sudah, waduh, udah full lah, kepala ini udah full. Seperti itu ya. Selama 2 tahun ini memang kita punya banyak masalah yang harus kita selesaikan, dan saya udah mengikuti beberapa pelatihan dan saya masih mengalami banyak masalah, terutama karena memang kita belum memiliki sistem yang pasti. Nah, akhirnya saya dapat cerita atau informasi tentang BFS ini, sehingga saya memastikan ikut acara ini dan saya mendapatkan jawaban yang saya perlukan dari permasalahan di sekolah saya, sehingga
saya bersyukur atas kesempatan ini, dan saya akan berusaha membuat sistem atau proses yang ada di Albiruni sehingga nanti menjadi sekolah yang bisa otomatis atau automatic system. Peserta yang ikut BFS itu biasanya memang teman-teman yang sedang dalam proses mengembangkan bisnis, dan mereka sudah mengikuti berbagai macam workshop untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Tetapi berdasarkan background dari trainer-trainer di BFS yang memang kuat dalam hal implementasi di lapangan karena punya pengalaman langsung di lapangan, sehingga banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa setelah ikut BFS itu baru mereka menemukan benang merah yang selama ini hilang. Ada missing link yang tidak mereka dapatkan ketika mereka ikut workshop-workshop yang lain. Dan ketika mengikuti workshop BFS ini, baru mereka menemukan missing link itu, baru mereka menemukan cara apa yang selama ini hilang ketika mereka melakukan proses pengembangan sehingga terhenti di sebuah proses. Teman-teman peserta BFS kali ini sangat aktif dan sangat kritis, terlihat dari pertanyaan yang diajukan, dan sangat besar antusiasmenya untuk bertanya. Tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas dan di sesi-sesi informal maupun di waktu istirahat. Dan harapan saya, semangat ini bisa dijaga lebih lanjut, tidak hanya di dalam ruang kelas juga, tapi kemudian tantangan selanjutnya, tantangan sesungguhnya adalah ketika kita implementasikan dalam bisnis kita. Sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu kunci yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik, dan amunisi maupun pilihan senjata yang ada sudah diberikan, dan selamat memilih dan memilah mana yang paling tepat dan kemudian diimplementasikan untuk pertumbuhan bisnis teman-teman semua. Teman-teman, selama 3 hari ini kita belajar dalam bisnis fundamental skill. Saya percaya sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana caranya membangun bisnis secara efektif dan efisien. Karena membangun bisnis selalu berpedoman kepada efektif dan efisien. Di hari pertama kita sudah belajar bagaimana caranya menetapkan sebuah norm, hasil observasi, hasil analisis. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana cara membangun sistem yang efektif dan efisien tersebut. Nah, di hari kedua kita belajar tentang sistem konsep, dimulai dari goal, bagaimana cara membuat goal tersebut, kemudian diturunkan sampai ke level manajemen yang paling rendah, serta menyusun rencana-rencana. Sehingga dengan rencana-rencana tersebut siapapun mampu menjalankannya dengan mudah karena panduannya sudah ada. Itulah rahasia kenapa setiap goal di dalam perusahaan yang efektif dan efisien selalu tercapai. Kemudian setelah itu ada eksekusi. Nah, eksekusi juga kita sudah diajarkan bagaimana caranya mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Termasuk kita dibekali dengan berbagai macam tools, salah satunya adalah short interval schedule untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan betul-betul dijalankan dengan baik. Dan kalau ada penyimpangan, kita juga sudah dibekali bagaimana cara menyelesaikan penyimpangan itu. Satu lagi tools yang diberikan adalah tentang manajemen control system. Pentingnya manajemen control system untuk mengawal semua goal kita, semua rencana kita sehingga benar-benar menjadi kenyataan. Sehingga di proses berikutnya pada saat review hanya tinggal menutup sebuah siklus saja. Bagi teman-teman yang belum mengikuti bisnis fundamental skill, bila Anda serius ingin mengembangkan bisnis Anda, tidak peduli apakah bisnis Anda masih kecil, ukurannya mungkin masih mikro, mungkin masih kecil, menengah, apalagi yang besar. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara memasang fondasi yang kuat, bagaimana cara membangun sistem yang efektif dan efisien, ikutilah bisnis fundamental skill dari Sekolah Manajer Human Plus Institute. Who am I?